Shalom KGCers, welcome to KGC Online Service. Walaupun online dan gak tatap muka, pastikan kita tetap bersuka cita. Karena gak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kuasa Tuhan dimanapun kita berada. Yuk KGCers, kita siapkan hati, waktu untuk menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Jangan lupa catat firman Tuhan yang akan disampaikan, lalu renungkan dan lakukan. Bagi KGCers yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian dapat scan QR Code atau transfer ke rekening yang ada di sebelah sini. Komsel diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam di wilayah masing-masing. Bagi KGCers yang belum berkomsel, kalian dapat langsung DM ke Instagram @KGCLombok. Jangan lupa juga nih untuk follow Instagram @KGCLombok dan juga subscribe YouTube channel KGC Lombok untuk dapatkan info terupdate dan juga konten-konten menarik yang pastinya memberkati kita semua. Selamat beribadah, happy Sunday, and God bless you all! Darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Kingdom coming and to reconcile the lives, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Till the stone was moved for good, for the Lamb has conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father's are restored.
All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see. Your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I
Berkat dari Kristus ada di atas kita, semua warga kerajaan sorga. Saya menyampaikan yaitu pentingnya di rumah diajarkan, yaitu tentang budaya hormat. Dan kita membaca minggu yang lalu tentang Matius pasal 10, tentang bagaimana kalau orang menerima seorang murid Tuhan, maka dia seperti menerima Kristus. Dan kalau menerima Kristus, menerima Sang Bapa yang mengutus dia. Dan inilah urutan penghormatan itu. Number one, God. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Khususnya minta penghormatan pada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi, bukan sesuatu. Ya, karena itu saya mengembangkan yaitu Holy Spirit Consciousness. Kesadaran hadirnya Roh Kudus. Banyak orang itu kesadarannya roh jahat, kuasa gelap. Sadarlah, namanya Immanuel. Tuhan yang menyertai kita setiap saat. Yang kedua, Nabi Tuhan ataupun utusan Tuhan. Ketiga, otoritas. Roma 13 mengatakan bahwa pemerintah itu menyandang pedang. Termasuk polisi, tentara. Sekarang nih lihat bagaimana penghujatan kepada polisi secara khusus. Ya, itu kota, polisi itu mengamankan kota. Tetapi kita lihat bagaimana orang-orang berontak, the spirit of rebellion, lawlessness ada di mana-mana. Dan saya sudah bicarakan juga tentang menghormati orang tua. Tapi peringatan juga untuk bapak-bapak tidak menimbulkan amarah dalam diri anaknya. Karena banyak bapak-bapak tanpa sadar kita melampiaskan frustrasi kita pada anak-anak kita dan akibatnya akan sangat buruk. Lalu kemudian baru the righteous man dan the little ones. The little ones itu kepada orang-orang yang Tuhan suruh kita care. Mungkin pegawai kita dan sebagainya. Tetapi ini urutannya. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana minggu yang lalu saya sampaikan ketika Miriam dan Harun mengatai istri kepada Musa. Tuhan sangat murka dan Musa taruh mukanya ke tanah dan mintakan ampun. Itulah doa syafaat, saudara. Dalam hidup saya sering yaitu dikerjain orang, dikata-katain. Saya tahu itu bukan urusan saya, sebab Tuhan mendengar. Dia membuat telinga, masakan dia tidak mendengar, saudaraku. Tetapi saya sungguh-sungguh mengerti bagaimana tunduk pada pemerintah itu penting. Sebagai contoh, saya dalam minggu ini apa yang sedang saya persiapkan? Ya, yaitu SPT, yaitu surat pemberitahuan pajak. Dan kita sebagai hamba Tuhan menerima persembahannya. Saya laporkan sebagai termasuk pekerja sosial, saudara ya. Tapi kita mengajarkan tunduk pada pemerintah, tunduk pada peraturan. Itu semua buat kebaikan kita, bukan? Termasuk vaksinasi. Ada banyak orang mengajarkan, jangan pakai masker, jangan mau divaksin. Saudara, bagaimana kita berkata kita orang percaya, tapi kita melawan kepada pemerintah, saudara. Secara khusus kita lihat bagaimana kalau kita menghargai hamba Tuhan, kita diterima prophet's reward. Saya belajar hal yang sederhana daripada Tuhan. Ketika saya bertobat, saya datang ketika itu saya dalam keadaan bangkrut, saudara ya. Saya dalam keadaan bangkrut, tetapi itulah yang membuat saya kembali pada Tuhan. Dan satu hari tugas saya belum jadi pengkhotbah, saudara ya. Saya jadi driver. Saya mengantarkan hamba-hamba Tuhan. Waktu itu ada 2 orang yang jadi tugas saya, yaitu Frans Daromes dan Ibu Sandra Sanger. Dan satu hari saya coba yaitu memberikan apa yang saya punya. Saya traktir Frans di sebuah restoran bubur di Surabaya, saudaraku, restoran biasa. Tapi apa yang terjadi? Di restoran yang sama, saya belum jadi pendeta, saya ditraktir, saya tidak melebih-lebihkan lebih dari 30 kali. Mungkin 40 kali. Saya ditraktir orang di restoran yang sama itu. Terimalah seorang hamba Tuhan. Dan kamu akan menerima yaitu reward dari orang benar. God bless you warga kerajaan. Haleluya. Amin.
Hai semuanya, salam kenal, aku Yesika dan saat ini aku seorang mahasiswa di Universitas Mataram semester 6. Oke, jadi kali ini aku pingin banget nih sharing ke kalian tentang insecure. Pasti teman-teman semua udah gak asing dong tentang insecure ini apa sih sebenarnya. Oke, jadi insecure itu adalah keadaan ketika hati kita merasa gak aman, gak nyaman, kita khawatir, malu, sampai kita itu gak percaya diri gitu. Nah, aku rasa pasti hampir semua teman-teman di sini pasti pernah merasakan yang namanya insecure. Oke, jadi kalau misalnya kita merasakan insecure, kita boleh nggak sih merasa gagal? Kita boleh nggak sih merasa lemah? Oke, jadi ada satu hal yang perlu aku kasih tahu kalian. Kalau misalnya kalian lagi merasakan insecure, lagi struggling dengan insecure, itu kalian jangan sampai merasa gagal, jangan sampai merasa down, karena itu normal banget kok. Jadi itu normal banget, karena hampir semua orang itu pasti ada aja satu hal yang bikin kita itu ngerasa insecure gitu. Terutama kita nih anak-anak muda ya, dimana masa remaja itu kita masih mencari yang namanya jati diri nih. Jadi kita tuh pingin diterima di lingkungan, kita pingin nggak punya haters, kita pingin pokoknya kita banyak banget hal-hal yang kita pinginin terus nggak sesuai ekspektasi. Nah itu dia masa remaja dimana insecure itu adalah hal yang sangat normal. Jadi kalau misalnya kalian insecure, jangan sampai merasa kalian tuh gagal dan lemah. Nah, aku sendiri pun pernah nih struggling sama yang namanya insecure. Bahkan bisa dibilang agak sering sih. Terutama nih cewek-cewek nih. Kalau misalnya di medsos, main medsos terus ngeliat kayak ada yang lebih cantik, ada yang lebih wow gitu. Pasti kita tuh langsung kayak down, kita merasa insecure. Jadi itu hal yang normal banget sih. Jadi waktu SMA pun aku pernah banget nih ngalamin namanya insecure. Pertama kali masuk ke sekolah negeri yang biasanya nih sekolahnya di sekolah swasta, itu tiba-tiba masuk sekolah negeri tuh kaget banget, penuh insecure. Kayak gimana ya kalau mereka nggak terima aku karena beda gitu. Gimana kalau A, B, C, D, banyak banget yang bikin insecure sekalian selain penampilan fisik yang bikin insecure, tapi banyak banget sih hal-hal kecil yang bisa bikin kamu insecure. Tapi guys, itu bukan penyebab utama dari insecure yang kamu alami. Bukan penampilan fisik, bukan apapun itu, tapi itu karena ada gambaran diri yang gak sempurna di mata kamu. Jadi kamu merasa ada gambaran diri yang gak sempurna, kamu gak percaya gitu, ada ketidakpercayaan. Nah, gak percaya akan apa? Gak percaya akan kasih Tuhan yang mengasihi kamu itu apa adanya. Jadi Tuhan itu ngasihin kamu, ketika kamu berdosa Tuhan tetap ngasihin kamu. Di mata Tuhan kamu itu ciptaannya yang sempurna. Jadi ketika kamu merasa gagal, kamu merasa kurang dalam banyak hal, tapi hey, ada satu pribadi yang gak pernah berhenti mengasihi kamu apa adanya. Nah, mau buktinya gak percaya? Oke, kita lihat di Roma 5 ayat 8. Di situ dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi bukannya ini adalah alasan untuk kita nggak insecure guys. Bukannya ini alasan untuk mengubah insecure kita jadi bersyukur gitu. Masih ada satu pribadi yang mengasihi kita apa adanya gitu. Di saat kita itu masih sering ngelawan orang tua lah, di saat kita itu masih terjerat dalam ketergantungan atau apapun itu, Tuhan mengasihi kita gitu. Nah, terus gimana sih cara aku struggling dalam insecure supaya bebas gitu? Walaupun nggak pernah bebas sih dari rasa insecure, tapi setidaknya kita ingin gitu untuk berubah dan terobati rasa insecure kita. Itu adalah cara yang pertama, kamu harus mengakui kalau kamu tuh lagi insecure. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi insecure, kalian jangan takut untuk mengakui kalau kalian tuh lagi insecure. Karena ketika kalian mengakui, kalian akan bisa mengatasinya. Kalau kalian nggak mengakui, maka bakal susah banget buat mengatasinya. Yang kedua, kalian harus sadari dan percaya kalau Tuhan tuh mengasihi kamu apa adanya. Terus pegang ini, ketika di pikiranmu tuh ada kayak kamu ini gagal, kamu ini bla 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 bla, itu langsung ingat aja firman Tuhan, ingat kebenaran firman Tuhan kalau Tuhan tuh mengasihi kamu apa adanya. Yang ketiga, karena Tuhan mengasihi kamu apa adanya, maka kamu harus mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau misalnya kalian itu masih membenci diri kalian sendiri, susah banget buat mencintai diri sendiri, nggak apa-apa. Kalian perlu waktu untuk hal itu, tapi terus libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, minta ke Tuhan untuk tuntun kamu supaya kamu sembuh dari itu semua. Karena ingat lagi nih, udah jelas banget di Alkitab dikatakan kalau kamu ini adalah ciptaan yang sempurna. Kamu itu dikasihi apa adanya sama Tuhan kita. Jadi itu dia sih beberapa alasan kenapa seharusnya kita itu nggak insecure. Dan juga sekaligus menjadi cara untuk kita supaya kita stop dari insecure menjadi bersyukur. Jadi untuk kalian lagi insecure, semangat, kita pasti bisa.
Halo, perkenalkan nama saya Michael Gosal, umur 19 tahun, dan kesibukan saya sekarang baru kelar sekolah. Menurut saya insecure adalah kurangnya kepercayaan diri seseorang. Insecure juga bisa datang dari dalam diri kita atau dari luar sekeliling kita. Pernah insecure nggak? Pasti pernah. Dengan keadaan dunia sekarang, apalagi hobi saya bermain basket dengan tubuh saya seperti ini, mungkin itu salah satunya. Dan yang lain tentang kelebihan orang lain sih yang belum saya miliki, yang saya pengenin tapi mereka punya dan saya enggak. Kalau cara bebas dari insecure, yang pertama sih meyakinkan diri kita sendiri bahwa kalau kita tuh dilahirkan sama Tuhan tuh otentik ya, diciptakan berbeda dari yang lain, pasti memiliki kelebihan sendiri, dan orang pun bisa insecure dengan diri kita sendiri mungkin. Dan itu sih salah satu cara dari saya biar supaya keluar dari insecure. Pesan buat kalian yang lagi insecure, jangan jadikan insecure itu jadi penghambat buat hidup kalian, tapi jadi pendorong buat hidup kalian tuh biar supaya menjadi lebih baik lagi. Shalom, nama saya Kennedy. Saya bekerja seorang wirausaha, mengatur toko dan barang-barang. Oke, apa itu insecure? Insecure itu adalah sebuah perasaan cemas, takut, dan tidak percaya diri pastinya. Nah, kalau misalnya menanyakan apakah saya pernah merasa insecure, ya, sampai saat ini. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu insecure, tanda-tanda insecure. Salah satunya adalah rasa insecure itu adalah mencoba membuat orang lain merasa insecure. Yang kedua, memamerkan diri secara terselubung. Ketiga, menceritakan pencapaian mereka setiap saat. 4, menyalahkan diri sendiri bila suatu hal tidak berjalan sempurna. Yang kelima, memiliki kepercayaan yang tipis terhadap orang lain. Nah, saya lebih ke yang kelima. Karena punya sebuah trauma di sana, di mana kita dikecewakan oleh orang yang terdekat dengan kita. Nah, sampai saat ini saya masih merasakan insecure itu. Tapi merupakan sebuah proses untuk keluar daripada sana. Tidak mudah keluar daripada sana karena sulit mengubah memori trauma itu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah pelan-pelan dengan mengetahui setiap hal Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, berdasarkan waktu saya mulai membangun kembali rasa percaya diri saya dan belajar dari kesalahan saya dulu. Saya mengerti saya tidak boleh terlalu percaya dengan siapapun, harus banyak memilah-milah. Nah, pesan saya untuk setiap teman-teman di luar yang tetap merasakan insecure, yang pertama itu kita harus tahu dulu, Tuhan tuh selalu ada dalam hidup kita. Apabila kita hidup bersama Tuhan, yang pasti Tuhan akan selalu membimbing kita. Dan tidak ada akan namanya rasa takut, karena Tuhan akan menjaminkan masa depan bagi kita. Di ayat Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, setiap kita itu terpanggil oleh Allah karena sebuah tujuan. Jadi jangan kalian merasa insecure. Kalau kalian merasa insecure, kalian tidak bisa melakukan pekerjaan Allah itu. Tapi lawan perasaan insecure itu, keluarlah dari sana. Bisa, saya juga pasti bisa. Dan itu kita sama-sama melewatinya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Gerald, Tantri Abeng Pambudi, biasa dipanggil Gerald atau Abeng, umur saya 21. Sekarang kesibukan saya membantu di gereja, full timer gereja. Kalau tentang insecure sih saya, apa itu insecure, mungkin tentang kita nggak percaya diri sih terhadap lingkungan paling sering sih kita lakuin. Kita nggak percaya diri sama apa yang telah lingkungan paksakan terhadap kita ataupun terhadap circle kita. Mungkin kita sering insecure karena hal tersebut. Kalau terhadap diri sendiri pernah atau enggaknya, pernah banget.
Yang paling parah tuh ketika mungkin saya lulus SMA ya. Saya sahabatan tuh bertiga dari playgroup sampai sekarang. Teman saya yang satunya bisa masuk FK kedokteran, terus yang satunya bisa jadi polisi, yang satunya bisa jadi teknisi. Nah, terus saya sendiri mikir, saya kemana sih Tuhan? Kenapa saya stucknya gini doang sih? Terus saya ngomel sama Tuhan segala macem. Ketika teman-teman saya bisa mendapatkan kesuksesan mereka secara materinya, lah saya kenapa baru lulus SMA, baru SMK pas itu tetap jadi tukang bersih hotel lah segala macam. Itu pun yang tetap intimidasi saya pas itu. Ketika ketidakcukupan materi pada zaman itu yang membuat saya insecure. Tapi cara saya melewatinya adalah saya mulai belajar bersyukur bahwa nggak semuanya orang di dunia ini pernah mengalami hal-hal tersebut juga. Mungkin ada yang lebih buruk dari saya, mungkin ada yang lebih down dari saya, tapi mereka bisa menyanggupinya. Mungkin orang-orang beruntung terlahir secara materi, tapi yang lainnya mungkin lebih beruntung juga terlahir memiliki punggung dan hati yang kuat untuk mencari usaha mereka sendiri. Jadi kalau teman-teman yang sedang mengalami dalam insecure ini, teman-teman mungkin harus cuma belajar untuk bersyukur aja. Mungkin kalau circle teman-teman membuli teman-teman terhadap insecure ini, mungkin yang teman-teman bisa lakuin merubah circle itu sih. Mungkin kalau pergaulan buruk merusak pribadi yang baik, tetapi pribadi yang baik juga dapat merusak pergaulan buruk. Jangan salah sangka terhadap di mana teman-teman ditaruh, teman-teman tetap bisa terang sana. Tidak perlu malu atas apapun yang teman-teman teman-teman yang punya sih. Teman-teman bakal mendapatkan circle yang tepat yang menerima teman apa adanya. Contohnya kayak komsel di gereja, komunitas sel yang bisa membangun kita satu sama lainnya. Pesan saya buat kalian semua, tetap semangat. Tuhan cinta kamu apa adanya, tidak menilai kamu dari apapun, fisik, materi enggak. Tuhan bodo amat sama itu. Tuhan tetap cuma mau diri kalian aja, ketulusan hati kalian, tidak memandang apapun dari kalian. Tuhan cinta kalian apa adanya. Dan pesan saya, kalau kalian kebuli sama teman-teman kalian, sama circle kalian, stop, jangan jadikan itu sebagai beban kalian, karena nggak semuanya hidup kalian tergantung dari omongan orang lain. So buat teman-teman tetap semangat. God bless you. Perkenalkan, nama saya William Kevin Sihaan, umur 19 tahun, kesibukan sekarang menjadi mahasiswa. Insecure menurut saya itu adalah perasaan cemas atau kurangnya kepercayaan diri di tubuh seseorang. Pernah insecure atau enggak? Pastinya pernah. Contohnya tuh misalnya ketemu teman, tempat tongkrongan, melihat gaya hidup mereka yang terlalu tinggi, terlalu hype gitu, itu pasti kita rasakan insecure gitu. Atau enggak misalnya bertemu dengan teman-teman yang mempunyai kelebihan lain, mempunyai keunikan lain, itu kadang kita merasa insecure. Bagaimana saya bisa mengatasi insecure tuh? Yang pertama sih selalu bersyukur aja, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Kedua, mencoba mencintai diri sendiri. Yang ketiga tuh mencoba mencari kelebihan diri kita, mencari keunikan diri kita agar kita bisa memperlihatkan itu juga kepada seseorang. Oke, pesan saya buat kalian yang pernah insecure, yang sering insecure, mungkin lebih banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kalian miliki sekarang, dan cintailah dirimu sendiri. Hai semuanya, saya Marsala, saya full time di GBI Mataram Miracle Ministry, saya 24 tahun. Insecure menurut saya adalah perasaan yang tidak nyaman, yang membuat kita takut, cemas dalam berekspresi atau dalam menunjukkan sisinya kita sendiri. Itu menurut saya. Insecure saya adalah ketika orang-orang bilang saya, ih kamu gemuk ya, kamu gendut ya. Seperti itu, kok kamu hitam sih sekarang, kok kamu pendek ya. Jadi seperti itu tuh yang buat, atau enggak kadang, kapan nih wisuda? Nah itu salah satu insecure saya sih selama ini.
Cara saya melewatinya adalah yang pertama berpikir positif, terus yang kedua belajar memahami diri sendiri, belajar menerima diri sendiri, dan yang ketiga tidak membandingkan diri dengan orang lain. Dan terakhir berani menunjukkan siapa kita sebenarnya. Buat kalian yang secure, tenang aja, kalian tuh cantik, kalian tuh perfect, kalian tuh tampan, kalian tuh keren kok, gitu kan. Ya tinggal kalian cari apa yang menjadi diri kalian sendiri, jangan dengarkan kata orang, jauhilah orang-orang yang mungkin menurut kamu itu membuat kamu insecure atau toxic, jadi buat hidup kamu, itu dijauhin aja gitu. Dan yang terakhir berpikirlah positif untuk diri kamu, dan jangan lupa berbahagia aja.